Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan ya mata kuliah ekonomi mikro ya, mata kuliah ekonomi mikro. Topiknya yaitu bidang studi ilmu ekonomi. Hal-hal yang perlu dijelaskan atau dipahami dalam bidang studi ilmu ekonomi ini yang pertama masalah pokok perekonomian dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Kemudian definisi ilmu ekonomi dan bentuk analisanya. Yang ketiga, sifat-sifat teori ekonomi dan alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Yang keempat, peranan ahli-ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. 5, ruang lingkup analisis mikroekonomi dan makroekonomi. Baiklah, yang pertama mengenai bidang studi ekonomi. Ilmu ekonomi adalah satu bidang studi yang sudah lama berkembang. Sebagai suatu ilmu, bidang ilmu, perkembangannya dimulai sejak tahun 1776, yaitu ketika Adam Smith, ya, seorang ahli ekonomi Inggris menerbitkan bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nation, yaitu kira-kira artinya apa yang menyebabkan suatu negara itu bisa kaya, gitu. Ya, apakah faktor-faktor alamiah terjadi secara alami suatu negara itu bisa menjadi negara kaya, ataukah ada faktor-faktor lain? Kira-kira itulah arti judul dari buku tersebut. Beberapa pandangan dalam buku beliau masih tetap mendapat perhatian sampai sekarang ini. Karena itu Adam Smith dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi. Sebelum era Adam Smith, sebenarnya sudah banyak pemikiran-pemikiran yang dikemukakan mengenai persoalan-persoalan ekonomi yang dihadapi oleh suatu negara. Tetapi pikiran-pikiran itu tidak dikemukakan secara tertulis. Topik-topik yang dibahas masih terbatas dan belum ada analisis yang menyeluruh tentang berbagai aspek kegiatan perekonomian dalam suatu masyarakat, ya, atau satu negara. Keterbatasan analisis itu menyebabkan pula pemikiran ekonomi masih belum dapat dipandang sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri. Dalam 2 abad, ya, 200 tahun setelah zamannya Adam Smith hidup, dunia telah menjadi sangat berkembang. Dalam masa hidup Adam Smith, revolusi industri baru saja bermula. Sekarang ini kegiatan industri sudah sangat canggih dan teknologi yang digunakan sudah sangat berbeda dengan yang ada pada zamannya Pak Adam Smith. Organisasi perusahaan sudah jauh lebih kompleks dan sistem kegiatan memproduksi sudah jauh lebih rumit. Corak kegiatan perekonomian negara secara keseluruhan juga sudah sangat berbeda. Pertumbuhan dan modernisasi kegiatan ekonomi di berbagai negara sangat mempengaruhi perkembangan pemikiran ekonomi sejak penerbitan buku Adam Smith tersebut. Pada masa ini, berbagai analisis dalam ilmu ekonomi telah menjadi kompleks dan memberi gambaran yang lebih lengkap mengenai kegiatan suatu perekonomian suatu negara, mengenai kegiatan perekonomian suatu negara. Secara garis besar, analisis utama dalam ilmu ekonomi dapat dibedakan kepada dua bentuk atau dua jenis, yaitu teori mikroekonomi dan teori makroekonomi. Ruang lingkup dan cara analisis teori mikroekonomi dan makroekonomi akan diterangkan dalam bagian terakhir dari bab ini. Terlebih dahulu, bab ini akan menerangkan 4 aspek yang erat hubungannya dengan metodologi dalam analisis ekonomi.
Aspek tersebut adalah yang pertama masalah pokok ekonomi yang dihadapi oleh setiap masyarakat, yaitu masalah kelangkaan atau kekurangan, scarcity ya, istilahnya scarcity. Berdasarkan uraian mengenai masalah ekonomi pokok tersebut akan dirumuskan definisi ilmu ekonomi. Kemudian aspek yang kedua, jenis-jenis analisis ekonomi. Aspek yang ketiga, ciri-ciri utama suatu teori ekonomi dan kegunaan teori ekonomi. Aspek yang keempat, bentuk-bentuk analisis yang digunakan ahli-ahli ekonomi dalam menerangkan teori ekonomi dan menganalisis berbagai peristiwa dalam perekonomian. Nah, kita membahas aspek yang pertama, yaitu masalah ekonomi dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu, perusahaan-perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang atau suatu perusahaan atau masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Sehubungan dengan pernyataan ini timbul pertanyaan pula, apakah yang diartikan dengan kegiatan perekonomian? Di satu pihak, kegiatan ekonomi meliputi usaha-usaha individu, perusahaan-perusahaan, dan perekonomian secara keseluruhan untuk memproduksi barang dan jasa yang mereka butuhkan. Di lain pihak, kegiatan ekonomi meliputi pula kegiatan untuk menggunakan barang dan jasa yang diproduksikan dalam perekonomian. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau masyarakat atau perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa tersebut. Saya ulangi, sebagai kegiatan seseorang atau masyarakat atau perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa tersebut. Dalam melakukan berbagai kegiatan ekonomi, seorang individu atau masyarakat atau perusahaan akan mempunyai beberapa pilihan atau alternatif untuk melakukannya. Berdasarkan kepada alternatif yang tersedia tersebut, mereka perlu mengambil keputusan untuk memilih alternatif yang terbaik. Masalah pokok perekonomian yaitu kekurangan atau kelangkaan tadi ya, kekurangan atau kelangkaan, scarcity ya, scarcity. Mengapa individu, perusahaan dan masyarakat perlu memikirkan cara yang terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi? Atau pernyataan yang sama, mengapa masyarakat harus membuat pilihan? Ahli-ahli ekonomi menjawab pertanyaan seperti itu dengan menerangkan tentang masalah scarcity, yaitu kelangkaan atau kekurangan. Kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat. Di satu pihak, dalam setiap masyarakat selalu terdapat keinginan yang tidak terbatas untuk menikmati berbagai barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sebaliknya, di lain pihak, sumber-sumber daya atau faktor produksi yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang tersebut adalah relatif terbatas. Oleh karenanya, masyarakat tidak dapat memperoleh dan menikmati semua barang yang mereka butuhkan atau inginkan. Mereka perlu membuat pilihan. Yang dimaksudkan dengan kebutuhan masyarakat adalah kegiatan masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa. Sebagian barang dan jasa ini diimpor dari luar negeri, tetapi kebanyakan diproduksi di dalam negeri. Keinginan untuk memperoleh barang dan jasa dapat dibedakan kepada dua bentuk. Yang pertama, keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli. Yang kedua, keinginan yang tidak disertai kemampuan untuk membeli. Keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli dinamakan permintaan efektif. Saya ulangi, keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli disebut dengan permintaan efektif. Barang yang dibutuhkan manusia terdiri dari benda yang dapat dilihat dan diraba secara fisik, seperti baju, sepatu, makanan, dan minuman. Di samping itu ada juga merupakan layanan seseorang atas suatu barang yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Itulah yang disebut dengan jasa. Beberapa jenis jasa yang dibutuhkan masyarakat antara lain adalah tukang pangkas, restoran, makanan, penjual makanan, kemudian transportasi atau pengangkutan, kemudian ada lagi siaran televisi atau radio, atau dunia hiburan. Jenis-jenis barang, terdapat banyak cara untuk menggolongkan jenis-jenis barang dalam perekonomian. Sama sekali dibedakan antara barang ekonomi dan barang cuma-cuma. Barang ekonomi adalah barang yang memerlukan usaha untuk memperolehnya. Contohnya beras, makanan lain, dan barang produksi industri. Sedangkan barang cuma-cuma seperti udara, oksigen, sinar matahari, dan air hujan adalah barang yang dapat dinikmati tanpa melakukan kegiatan produksi. Barang ekonomi dapat pula dibedakan kepada barang konsumsi dan barang modal. Contoh barang konsumsi adalah makanan, pakaian, hiburan, dan sepeda motor, transportasi. Ya. Sedangkan barang modal adalah barang yang bisa digunakan untuk melakukan produksi barang lagi. Contohnya mesin, peralatan bengkel, bangunan, perkantoran. Barang ekonomi dapat dibedakan antara barang akhir dan barang setengah jadi. Contoh barang akhir adalah roti, kursi, mobil. Itu barang yang bisa dikonsumsi. Sedangkan barang setengah jadi adalah tepung. Nah, tepung ini bisa dijadikan nanti untuk roti atau bisa dijadikan untuk makanan lainnya. Kemudian karet. Nah, karet bisa dijadikan untuk ban, ya, bahan bahan baku untuk industri ban. Minyak kelapa sawit bisa bahan baku untuk kosmetik, alat kosmetik, kecantikan, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam teori ekonomi ada dua cara penggolongan, yaitu berdasarkan kepentingan barang produksi dalam kehidupan manusia. Barang-barang tersebut dibedakan kepada barang inferior, contohnya ikan asin, ubi kayu, barang esensial, barang yang sangat penting, ya, beras, gula, sembako, ya, dan kayu. Kemudian barang normal, baju dan buku. Kemudian ada lagi barang mewah, mobil dan emas. Nah, itu. Berdasarkan cara penggunaan barang tersebut, yang kedua, ya, barang dibedakan menjadi barang pribadi, contohnya makanan, pakaian, mobil. Kemudian barang publik, jalan raya, lampu lalu lintas, mercusuar. Itu ada penggolongan berdasarkan cara penggunaan. Barang pribadi dan barang publik. Barang pribadi disebut juga barang privat, ya, barang privat atau privat goods. Nah, barang pribadi sini privat goods. Barang publik public goods. Nah, ya. Kebutuhan yang tidak terbatas secara umum dapat dikatakan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat adalah bersumber dari jumlah kebutuhan yang tidak terbatas. Biasanya manusia tidak pernah merasa puas dengan benda yang mereka peroleh atau prestasi yang mereka capai. Apabila keinginan dan kebutuhan masa lalu sudah dipenuhi, maka keinginan-keinginan yang baru akan datang. Di negara-negara miskin hal seperti ini memang lumrah. Konsumsi makanan yang masih rendah, permintaan perumahan yang kurang memadai telah mendorong masyarakat untuk berusaha mencari atau mencapai taraf hidup yang lebih tinggi. Di negara-negara yang sangat kaya seperti Jepang, Amerika, masyarakatnya masih mempunyai keinginan untuk mencapai kemakmuran yang lebih tinggi lagi dari yang mereka capai saat ini. Ya, artinya kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Ya, pemuasan kebutuhan manusia tidak terbatas. Sementara faktor-faktor produksi yang ada di alam ini itu terbatas. Nah, yang dimaksud dengan faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor-faktor produksi ada kalanya dinyatakan dengan istilah sumber daya.
Faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian akan menentukan sampai di mana suatu negara dapat menghasilkan barang atau jasa. Faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan kepada 4 macam atau 4 jenis. Yang pertama, tanah dan sumber alam. Faktor produksi ini disediakan oleh alam. Faktor produksi ini meliputi tanah, barang tambang, hasil hutan, dan sumber daya alam yang dapat dijadikan modal seperti air yang dibendung untuk irigasi, air yang dibendung untuk pembangkit listrik. Yang kedua, faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi ini bukan saja berarti jumlah buruh yang terdapat dalam perekonomian. Pengertian tenaga kerja meliputi juga keahlian dan keterampilan yang mereka miliki. Dari segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja dibedakan kepada 3 golongan dari segi keahlian dan pendidikan. Tenaga kerja kasar adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau rendah pendidikan dan tidak memiliki keahlian. Kemudian tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pelatihan atau pengalaman kerja, seperti montir mobil, tukang kayu, reparasi televisi, elektronik, radio. Yang ketiga, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup tinggi dalam hal ini dalam bidang tertentu, seperti dokter, akuntan, ahli ekonomi, insinyur, dan lain sebagainya. Faktor produksi yang ketiga adalah modal. Faktor produksi ini merupakan benda yang diciptakan oleh manusia dan digunakan untuk memproduksi barang atau jasa yang mereka butuhkan. Beberapa contohnya adalah sistem pengairan, jaringan jalan raya, bangunan, pabrik, pertokoan, mesin-mesin, peralatan pabrik, dan alat-alat pengangkutan. Faktor produksi yang keempat adalah keahlian kewirausahaan. Faktor produksi ini berbentuk keahlian dan kemampuan pengusaha untuk mendirikan dan mengembangkan berbagai kegiatan usaha. Dalam menjalankan suatu kegiatan ekonomi, para pengusaha akan memerlukan ketiga faktor produksi yang lain, yaitu tanah, tenaga kerja, modal. Sementara keahlian kewirausahaan ini meliputi keahlian untuk mengorganisasi berbagai sumber daya atau faktor produksi secara efektif dan efisien, sehingga usahanya berhasil dan berkembang, serta dapat menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat. Nah, sekian dulu materi kuliah kita hari ini, akan kita sambung di lain waktu. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua.